Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahrunvita, nomor absen 30 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat tentang karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Menurut Eko Susilo, karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Yang kedua, menurut Dwi Loka dan Riana. Menurut Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi pengalaman, penelitian para ahli di atas. Mendefinisikan karya tulis ilmiah berdasarkan pengalaman serta kebutuhan menggunakan dan membuat karya tulis ilmiah. Dari definisi yang beragam, kita akan menguas mengenai fungsi karya tulis ilmiah. Nah, jadi karya tulis ilmiah memiliki 3 fungsi umum. Yang pertama ada fungsi pendidikan, yang kedua ada fungsi penelitian, dan yang ketiga ada fungsi fungsional. Selanjutnya, tujuan karya ilmiah. Nah, tujuan karya ilmiah sebagai wahana untuk melatih ide tersurat. Sebagai makalah ilmiah telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya, untuk melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Nah, di sini kita juga akan mempresentasikan manfaat karya ilmiah. Nah, manfaat karya ilmiah adalah untuk melatih, mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, untuk melatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, untuk mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan. Bisa juga untuk meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Selanjutnya untuk memperoleh kepuasan yang intelektual dan bisa juga untuk memperluas cakrawala ilmu pengetahuan sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Jenis-jenis karya ilmiah. Nah, beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan oleh manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seperti seminar. Yang kedua, artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandangkan dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis ilmiah yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang biasa dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana seperti S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Selanjutnya yang keempat ada work paper. Kertas kerja atau bisa disebut juga dengan work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang
lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakaryanya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan juga S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Selanjutnya ada disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor. Nah, yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Nah, struktur karya tulis ilmiah ada 9. Yang pertama ada halaman judul. Judul karya ilmiah yang baik memiliki ciri-ciri singkat, jelas, dan bisa mendeskripsikan isi karya ilmiah secara umum, sehingga pembaca sudah bisa membayangkan terlebih dahulu, oh seperti ini isinya. Nah, untuk penempatan judul ada yang ditaruh di cover sebuah karya ilmiah ataupun juga bisa ditaruh di bagian paling atas untuk memulai sebuah karya. Untuk selanjutnya ada abstrak. Nah, poin yang kedua ini adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan singkat dari sebuah karya ilmiah atau seluruh karya ilmiah yang berisi masalah, tujuan, serta metode dan juga kesimpulan. Jelaskan secara ringkas, maksimal 20 kata tergantung syarat masing-masing. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, bagian selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada bagian ini harus berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian yang jelas. Apabila ada tambahan, biasanya adalah manfaat penelitian atau manfaat karya ilmiah. Dalam sebuah pendahuluan, kamu harus memperkenalkan topik dan memberikan latar belakang yang relevan, urut, dan punya dasar yang kuat dengan adanya referensi. Bagian ini juga harus menggambarkan tujuan dan masalah penelitian. Yang keempat ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada topik yang sama dengan yang sedang kamu kerjakan. Dengan membuat tinjauan pustaka yang baik, maka akan mudah untuk memvalidasi bahwa penelitian itu ada nilai uniknya dan tidak sama dengan penelitian terdahulunya. Selanjutnya yang kelima ada metode penelitian. Nah, metodologi penelitian ini merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian yang dikerjakan dalam karya ilmiah. Biasanya berisi cara penelitian dilakukan, urutan penelitian, termasuk desain penelitian, populasi sampel, teknik pengambilan data, dan analisis data. Selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, hasil penelitian merupakan hasil akhir dari suatu proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian dapat berupa temuan atau data yang diperoleh melalui pengumpulan dan analisis data, serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Bagian ini berisi temuan utama penelitian. Ini bisa dalam bentuk grafik, tabel, dan juga narasi.
Selanjutnya yang ketujuh ada diskusi. Nah, di diskusi ini kita itu membahas temuan dan memberikan interpretasi dari hasil yang diperoleh. Ini membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya. Jadi sifatnya itu harus dan menyoroti implikasi penelitian. Bahkan dalam bagian diskusi ini bisa diarahkan untuk mendiskusikan temuan baru yang bisa dijadikan inovasi lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini kita juga dapat untuk merangkum temuan utama dan menunjukkan kesimpulan yang didapat dari penelitian. Pastikan kesimpulan ini menjawab tujuan penelitian dalam karya ilmiah. Bagian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, pada bagian yang terakhir ini daftar pustaka yang berisi semua referensi yang digunakan dalam karya ilmiah. Ini harus sesuai dengan gaya penulisan yang diinginkan, seperti APA atau MLA. Selanjutnya ada bentuk karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini berbentuk makalah, disusun untuk penulisan di dalam publikasi ilmiah, misalnya jurnal ilmu pengetahuan atau majalah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Maka ciri pokok makalah adalah singkat, hanya pokok-pokok saja, dan daftar isi. Nah, selanjutnya karya ilmiah berbentuk report atau laporan ilmiah yang dibukukan untuk melaporkan hasil-hasil penelitian, observasi, atau survei yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Laporan ilmiah yang menjadi persyaratan akademis di perguruan tinggi biasanya disebut dengan skripsi, yang biasanya dijadikan persyaratan untuk karya ilmiah jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, dan disertasi untuk jenjang S3. Nah, untuk buku ilmiah, karya ilmiah yang tersusun dan tercetak dalam bentuk buku oleh sebuah penerbit buku umum untuk dijual secara komersial di pasaran. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. A. Struktur sajian, terdiri bagian awal yaitu pendahuluan. Terus ada bagian inti atau pokok pembahasan, dan ada juga bagian penutup. Selanjutnya komponen dan substansi. Sifatnya ini sangat bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan juga daftar pustaka. Nah, untuk sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif yang disampaikan karya tulis dengan menggunakan bahasa impersonal atau dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua. Selanjutnya penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Nah, penggunaan bahasanya adalah bahasa baku yang tercermin dari kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku.